Bangsa Arab dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai sekarang ini terutamanya kalau kita ke Hadramaut di pedalaman, Kedoan, Huraibah dan lain-lain, itu ikramud duyuf, memuliakan tamu merupakan sesuatu yang menjadi kebanggaan untuk mereka. Saya sendiri ngalamin waktu pernah ikut khurujud dakwah dalam bahasa jamaah tabligh sekarang. Ya, khurujud dakwah keluar memang apa namanya, ditertibkan, diatur dari Darul Mustafa di sana, bahwa setiap minggu ada yang keluar rombongan dari Darul Mustafa menuju tempat-tempat untuk menyebarkan dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang 3 hari, hanya ada yang sehari, yang paling lama 40 hari. Saya pernah ngalamin satu waktu 3 hari, dan kebetulan agak jauh tempatnya, itu di daerah Huraibah, cukup jauh. Dan perjalanan ke sana itu bukan seperti kita dari Jakarta ke Surabaya pakai tol Transjakarta, jauh, ini enak ya, aspal semuanya. Di sana kalau kita mau menempuh perjalanan ke tempat-tempat itu, paling tidak kita harus menggunakan mobil yang disebut dengan Land Cruiser. Maka di sana mobil-mobil ini biasa dipakai orang-orang Badui, karena medannya yang berat dan mobil itu yang hanya bertahan. Kita gunakan mobil itu dan istirahat di satu tempat yang sudah hampir dekat dengan tujuan. Lalu sholat di tempat, di salah satu masjid, ya, dalam bahasa kita musola. Kemudian di masjid itu ketemu dengan ahlul bilad, ketemu dengan orang kampung yang di situ. Ya, namanya musola jamaah, ada orang asli situ. Lalu mereka tegur kita, dari mana? Dari Tarim. Oh, masya Allah, Tarim. Gak pernah kenal sebelumnya, kenal di saat itu doang, ngobrol-ngobrol. Ya, emang waktu itu sholat zuhur, lalu setelah itu beliau katakan, ayo ikut ke rumah semuanya, ente tamuannya sekarang. Lalu sampai ke rumahnya, saya belum paham tentang adat mereka, dan baru paham ketika itu. Masuk ke rumah, sampai di tempat ruang tamu, lalu disuguhkan makanan ringan, dan makanan ringan mereka saat itu sampai sekarang juga kuaci. Nah, kita jarang-jarang tamu kita kasih kuaci. Dikasih kuaci, dikasih air, teh yang belakangan dikasih air aja, air putih. Kemudian agak lama nunggu, sempat membatin, ini mana jamuannya lama banget. Gak lama, kita hampir 1 jam baru keluar nasi yang panas dengan lauknya kambing. Rupanya dapat berita setelah itu, ternyata mereka biasa kalau kedatangan tamu langsung ambil salah satu kambingnya, kemudian disembelih, lalu disiangin, ya, dikulitin, disiangin, langsung dimasak. Wajar kalau ternyata lama. Jadi saking menghormati tamu, mereka gak segan-segan untuk menyembelih 1 ekor kambing, 2 ekor kambing. Ya. Pernah juga pengalaman saya waktu keluar dakwah selama 40 hari kena satu negeri jauh sekali dari Tarim, kisaran 14 jam perjalanan dengan mobil, ya, dan 14 jam gak ada lampu merahnya, hadirin. Jalan terus karena mengarungi padang pasir. Dan sungainya itu yang kami lalui, ketika kami lalui kami hitung anak-anak sungai yang kita lalui, karena sungainya cetek-cetek tapi airnya bening, masya Allah. Itu hampir 32 anak sungai kita lewatin. Sampai ke satu negeri namanya Muzun. Dan ada di situ kita singgah, kemudian dari situ dipencar lagi ke kelompok saya itu ke satu tempat namanya Murawa'ah. Namanya apa? Murawa'ah kalau nggak salah. Kemudian disitulah kita duduk selama 40 harian. Nggak ada listrik, nggak ada WC, nggak ada apa namanya, kamar mandi. Mandi di sungai, buang hajat di antara pepohonan, dan tidur
di atas atap rumah. Karena kalau di dalam panas. Saat itu musim panas. Jadi nggak ada listrik, nggak ada kamar mandi. Semuanya diambil airnya itu dari sungai. Nah, di saat itu dijadwalkan salah satu hari kami di sana dijadwalkan untuk berkunjung ke kepala suku. Jadi kampungnya di sini, kepala sukunya di tempat lain. Cukup jauh, berjalan kaki kita ke sana. Dan ketika sampai di kepala suku, mana rumahnya? Saya nggak ngeliat ada rumah, yang ada cuma batu-batuan, gunung-gunung. Mana rumahnya? Itu rumahnya. Ditunjuk pohon besar, kayak pohon beringin. Rupanya dia tinggal di bawah pohon itu. Ngobrol dengan ini kepala suku, tanya-tanya, ini kalau hujan kemana? Sebab di Hadramut jarang hujan. Hujan pun mungkin setahun sekali, paling banyak 2 kali. Kadang setahun nggak hujan sama sekali. Ini kalau hujan kemana? Ditunjuk sama dia. Lihat itu di gunungnya itu ada celah tengah goa di sana. Kita ke sana itu. Pas waktu sore kami mau pulang, mau pamit, tiba-tiba nggak mungkin pulang. Kenapa? Karena ternyata ada, dalam bahasa kita, banjir. Jadi menutup jalan pulang sehingga kita harus menginap di situ. Di waktu makan siang, ini orang Badui udah lumrah punya kambing banyak. Ya, selain ontanya, kambingnya pasti banyak. Waktu makan siang dia tinggal tawarkan, ente mau kambing yang mana? Tinggal tunjuk. Nah, lalu dia bilang, tapi jangan yang itu kesayangan anak, katanya. Maka setiap makan siang di apa namanya, disembelihin kambing. Makan malam karena waktu harus nginap karena nggak mungkin pulang karena banjir. Makan malam disembelihin kambing. Jadi akhlak seperti itu sampai sekarang pun di Badui sana.